Halo Tribuners, apa kabar? Mudah-mudahan semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan Betul. protokol kesehatan masih tetap dijalani. Seperti saat ini kita masih tetap pakai face shield ya dan jaga jarak. Ya, jaga jarak. Kalau kita beraktivitas jangan lupa pakai masker, juga sering cuci tangan dan jaga jarak. Yang jelas kita semua akan mengantisipasi agar tetap sehat dan semuanya mudah-mudahan sampai selamanya tetap sehat ya. Betul. Ya, Amin. saya Diki Fadiar Juhud di sini ditemani oleh Saya Tarsisius Sutomorayo. iya. Ini Bung Tarsi sebelum kita mulai nih ya. Iya. Turut berduka nih. Karena Nusa Tenggara Timur Oh iya. kampung halaman ya. Iya betul. Terima Iya, kasih. kampung halaman. Iya. Mungkin ada sedikit cerita sedikit aja sebelum kita mulai ini untuk ya saudara-saudara yang saat ini tengah berduka di sana, mudah-mudahan dikuatkan ya. Iya. Gimana, ada saudara atau ini udah kontak? Kebetulan tempat saya itu nggak kena karena saya Pulau Flores itu saya di bagian paling barat Ah, iya. yang terkena banjir bandang karena siklon apa ini? Susah ngomongnya itu siklon. Iya, siklon itulah. Jadi itu yang kena itu bagian timur, itu bagian timur Pulau Flores, Flores Oh. Timur dan beberapa pulau di sekitarnya. Ya, dan itu sudah ratusan orang meninggal, dan itu mengingatkan saya juga di bagian yang sama tetapi di Bagian Mamera dulu dan juga Flores Timur juga pernah juga tsunami tahun 1992. Iya, iya, Ya, iya. kita Mudah-mudahan. doakan bersama lah Ya. semoga yang meninggal diterima di Tuhan dan yang masih Amin. hilang dan cepat ditemukan, lalu yang korban yang masih hidup semakin kuat untuk menghadapi Ketabahan ya. kehidupan inilah. Ya. Demikian Tribuners dan mudah-mudahan saudara-saudara kita segera yang ditemukan ya, yang masih dalam pencarian ini dan diberi ketabahan selamanya. Oke Tribuners, tanpa panjang lebar lagi kita masuki ke segmen ngoper. Ngoper ya. Iya, ngobrol Persib Bandung. Bandung. Dan kayaknya memang lagi hot-hotnya Persib Bandung dan Betul. tim-tim yang lain karena tengah bergulir jelang Liga 1 ini. Jadi ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita bagikan nih, Bung Betul, ya. Tarsi ya. Ini salah satunya di tim Persib Bandung ini ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan nih Bung Tarsi ya. Salah satunya permainan dari Farsad Nur nih. Oh, Farsad Nur. Iya. Iya. Oke. Ya, itu pemain paling akhir yang bergabung dengan Persib Bandung dan dia bergabung ketika Persib dari Jogja. Sejauh ini total dia baru bermain di 2 laga dan total 71 menit lah. Waktu lawan Persita dia main 10 menit. Kemudian waktu lawan Persiraja dia 61 menit sebagai starter. Sejauh yang saya lihat memang belum begitu menonjol, tetapi tetap menjanjikan karena beberapa, kalau saya lihat ada waktu lawan Persiraja dia sempat memberi satu umpan terobosan yang sayangnya waktu itu saya lupa Butuan atau siapa atau pemain lain itu gagal memaksimalkan peluang itu menjadi gol, itu umpan di sisi kiri, umpan terobosan. Saya kira itu sangat menjanjikan dan dia juga punya kemampuan untuk duel, kemampuan untuk juga keeping bola dari jangkauan lawan juga bagus. Tapi memang agak tidak adil untuk menilai dia dari 2 pertandingan itu. Tetapi yang kalau saya lihat secara CV sih sangat menjanjikan karena dia produk PSV, PSV di Belanda. Kemudian dia masih punya, meskipun dia orang paspor Afghanistan, tapi dia dibesarkan dengan gaya permainan Eropa tuh. Termasuk Belanda, PSV tadi, dan dia juga ada koneksi dengan Robert Albert ya. Robert Albert. Menurut saya sejauh yang saya tahu selama di PSV Robert nyaris tidak pernah gagal untuk merekrut pemain. Dipoles terus ya, dipoles. Vinicius. Oh, ya. Tapi saya pikir waktu itu yang target utama bukan Viniciusnya, tetapi Van der Luisnya. Itu kenapa Van der Luis waktu itu diambil gitu. Ya. Ini kalau dari Robert sendiri mungkin ada informasi ataupun yang didapat dari Bung Tarsi catatannya tentang si Farsad ini gitu? Iya, memang Robert bilang juga ya sangat menjanjikan sebenarnya. Secara perkembangan fisik sudah mulai
Dan memang kalau menurut saya karena dia bergabung saat turnamen, dia memang sebenarnya itu untuk pemain butuh waktu. Iya, iya, iya. Ini dia langsung main ya begitu beberapa hari begitu maksudnya. Adaptasi itunya sudah mulai menyatu gitu. Iya, 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 iya. Dan itu menurut saya sesuatu yang bagus untuk pemain baru, dan mungkin itu sebabnya Robert Alum mengatakan dia akan sangat menjanjikan. Meskipun orang masih membayangkan, wah kami misalnya Boboto nih kan paling ingin dia seperti Omid, yang bisa main terus gitu, terus bagus, tapi mungkin perlu bersabar gitu. Saya yakin kalau dari kacamata saya, ya itu tadi kalau lihat dari track record Robert Albert, sangat jarang dia memang gagal merekrut pemain. Kalau di yang terakhir memang kalau mau membandingkan dengan pemain lain misalnya waktu lawan Persiraja dia digantikan oleh Beckham Putra. Dan Beckham Putra akhirnya memberikan assist. Iya benar pasti itu ya. Ke Ferdinand ya. Yang membuat laga itu akhirnya dimenangkan oleh Persib. Dan sebenarnya kalau Ferdinand bisa memasukkan 2 peluang yang ada, Beckham bisa memberi 2 assist dalam pertandingan itu. Nah, apakah adil untuk membandingkan kenapa ini? Iya benar. Farsad Nur main 60 menit tidak memberikan assist, sementara Beckham main 30 menit tapi 2 assist. Apakah itu adil? Saya pikir tidak juga, karena ya itu tadi dia banyak yang harus dia lakukan. Pertama adaptasi dengan cuaca, adaptasi dengan teman-temannya yang baru kebiasaannya dia pengennya seperti apa gitu ya, ininya bola-bola. Waktu latihannya juga belum cukup. Ya. Nah, tapi akan sangat menarik untuk melihat perkembangan dia di turnamen ini, karena kemungkinan dia akan dimainkan lagi di per-8 final nanti. Iya, kalau menurut saya. Kalau dari mungkin teman-teman waktu itu ya Farsad Nur main, ada catatan khusus nggak misalkan dari Beckham sendiri yang digantikan oleh menggantikan Farsad Nur, terus juga atau Ferdinand Sinaga ataupun siapa gitu, atau ada catatan khusus nggak Bung Tarsi? Mungkin yang ya tentang si permainan Farsad Nur ini ya, atau sang kapten ini siapa? Deddy Kusnandar ya. Deddy Kusnandar. Ada soalnya pernah ini juga kan dia kayak apa? Tertinggal bola gitu atau apa ya, ada waktu pas main itu ya, apa Persiraja gitu pas di mana gitu ya, Farsad Nur itu, tapi dia tenang aja gitu, apa maksudnya teman-teman yang lain bisa artinya menutupi hal itu gitu. Farsad Nur. Kalau saya cek seperti yang saya bilang tadi, memang dia dia tipenya bisa menguasai bola. Kalau kita lihat satu pertandingan waktu lawan Persiraja, ada satu momen ketika dia begitu dijaga gitu oleh pemain, tapi dia bisa bisa melepaskan diri dari penjagaan lawan itu, dan itu yang saya bilang tadi, dari situ dia bisa melepaskan umpan terobosan ke sisi kanan sisi kiri permainan Persib kalau tidak salah, dan kalau itu bisa dimanfaatkan waktu itu bisa jadi gol. Nah, itu makanya saya bilang tadi sangat dia menjanjikan untuk umpan, dan dia juga tipe pemain yang juga bisa berduel gitu. Badannya secara postur nggak beda jauh lah kan sama Omid ya. Nggak beda jauh sama Omid. Tetapi kalau saya cek juga bahkan di YouTube ya, ada beberapa yang mengupload video dia, bahkan ada beberapa foto yang mengatakan kayaknya dia akan lebih bagus dari Omid. Oh gitu ya. Kalau dari ininya, ya itu tadi, kalau CV-nya bagus, kemudian komunikasi dengan karena dia dilahirkan dan dibesarkan di Belanda, komunikasi dengan Robert Albert akan lebih bagus. Kemudian juga sama seperti dia mungkin akan lebih mudah juga menyatu dengan pemain seperti Esra Walian. Atau nanti Geoffrey nantinya, karena mereka juga bisa berkomunikasi dengan bahasa Belanda ya. Dan itu mungkin kode khusus untuk mereka nanti ketika buntu gitu. Jadi bisa memberi kode khusus dengan bahasa itu supaya tidak diketahui lawan misalnya. Tentu dengan jaminan juga kan dia kapten timnas Afghanistan. Jadi dia mungkin dari situ juga saya pikir tidak mudah untuk
seseorang menjabat kapten timnas. Iya, pasti kan. Masuk timnas aja susah. Iya, apalagi berarti ada Jadi sesuatu kapten. yang Iya. ini ya, ada sesuatu kelebihan lah dari Iya. pemain-pemain yang lain. Iya. Nah, kalau misalkan ini dari amatan Bung Tarsi ini untuk ke depan ya, per-8 ini, Iya. apa yang harus diinikan dari seorang Farsad Nur gitu yang mungkin titip pesan lah. Siapa tahu dengar pasti Iya. lihat nih. Saya pikir jeda cukup lama Iya. untuk Persib ya dari laga terakhir Iya. lawan Persiraja. Dan itu Cuma 4 tim soalnya ini kan di D ini kan cuma 4 tim ya, 4 yang lain tim, betul. gimana? Dan itu mungkin waktu yang cukup, Ya. mungkin sebenarnya tidak cukup banget, tetapi Untuk ada hal ini, jeda untuk ini gitu dia ya. untuk berlatih dengan tim, Ya. dan untuk menyatu lagi. Dan Ah. saya pikir dia akan mendapat momen ya untuk bermain lagi di apa namanya nanti lawan Persebaya di perempat final. Kembali di Maguwardi juga gitu. Iya, iya. Jadi udah ada persiapan terus. Kalau dari apa namanya ini nih, yang ditunggu-tunggu tuh dia bisa dari tengah apa gimana gitu mencetak golnya itu belum kelihatan apa tendangan yang kali lintas Ya. apa gimana. Omin kan punya tuh. Ya, Kalau dari tengah ya, itu ya, itu. ya, ditunggu-tunggu ya. Itu pasti ditunggu. Itu pasti ditunggu karena itu tadi harapan orang ya, gambaran orang komit, Ya, minimal sama. ya, ya. Tapi kalau saya lihat keluasannya sih lebih luas dia. Lebih luas dia nih. Iya. Ya. Oh iya, iya. Dari apa ya, keluasan untuk menguasai bola gitu kayaknya lebih luasan dia gitu. Iya, iya, ya, benar-benar. Meskipun Ya, betul itu catatan yang perlu digarisbawahi. Memang betul kelihatannya lebih lembut gitu ya. Kalau Iya. Omin kan masih gerasak-gerusuk lah Iya. ibaratnya kayak gitu. Mutarnya lebih enak dia. Ya. Untuk Nempel bolanya. ya apa namanya, mengelabui lawan lah, mutarnya lebih enak. Oke. Luasan badannya. Kayaknya mudah-mudahan nanti di apa namanya laga-laga berikutnya Farsad Nur bisa benar-benar membuktikan ada itu tendangan geledeknya ditunggu-tunggu nih. Iya. Karena pernah ada satu tendangan itu tapi jauh dari ini. Ya, itu. Entah sengaja atau gimana gitu ya. Atau kebetulan kali dia nendangnya. Ya, tapi saya pikir dia akan minimal dia akan apa namanya, kalau nggak kasih asis langsung, mungkin dia akan apa namanya terlibat dalam proses gol. Saya yakin itu karena kalau lihat dari permainan dia, terutama yang lawan Persiraja, keluasannya untuk menguasai bola itu dan apa namanya, operan pendeknya juga Lebih ini ya. akurasinya bagus. Memang dalam catatannya dalam pertandingan itu dalam 60 menit dia baru hanya melepaskan 15 umpan gitu. Tapi bagi saya itu cukup menjanjikan untuk pemain baru. Kemudian ya itu tadi dia punya keluasan untuk menguasai bola dan melepaskan umpan. Dia juga apa namanya, petarung kalau saya lihat. Ya, bahkan sempat dalam Persiraja itu sampai hampir ngototnya ada ya. Iya, ngototnya ada Gitu. sampai ini baru 2 kali main sudah mau Iya. adu Bodinya mulut. dengan pemain Persiraja. Padahal nggak tahu dia ngerti apa enggak gitu ya. Kadang-kadang kan bahasanya beda. Pakai bahasa Inggris. Yes, yang Inggris ya. Kirain pakai bahasa ini ya, Afghanistan atau apa Belanda. Oke deh. Ya demikianlah Tribuners. Satu catatan penting dari Farsad Nur ya. Iya, Dan mudah-mudahan ke depan kita akan bahas lebih rinci lagi pemain-pemain yang tampil di Persib Bandung, terutama bersama Persib Bandung ya. Ada Ezra, ada siapa lagi yang mungkin kita ntar bahas? Ferdinand udah ya? Ferdinand sudah memberikan sedikit bukti gitu. Nah, itu Satu dia. gol. Iya. Nah iya, tinggal Farsad ya. Ntar Iya. kita tunggu. Tapi setelah diomongin ini kayaknya agak-agak ini kayaknya mudah-mudahan dia bisa Ya, bikin saya yakin gol ya. dia akan memberi kontribusi lebih nanti lawan Persebaya, meskipun pertandingan lawan Persebaya juga akan lebih berat. Ya, ya. Karena udah fase berikut, kemudian ya Persebaya juga punya lini tengah yang kuat. Iya. Oke Tribuners, sampai di sini perbincangan kita ya di Iya. ngoper ini ya, ngobrol Persib Bandung. Kita Iya. ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan, dan tentunya lebih isinya lebih mantap lagi ya. Lebih mantap lagi. Dan jangan lupa protokol kesehatan tetap kita patuhi. Kalau keluar kita kenakan masker dan juga sering cuci tangan. Ya, Dan kalau beraktivitas banyak orang kita jaga jarak. Ya. Oke, mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Ya. Ya, Bung Tarsi. Terima kasih. Doakan Farsad Nur Boboto. Love, peace, and respect.